suaranya ya masih tidur ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Waduh, semuanya udah siap. Preston, are you ready? Not ready? Not ready? Why? Why are you not ready? Waiting for someone. I see. Okay, while we are waiting, let us stand up. Semuanya berdiri yuk, berdiri. Nanti temannya datang, Preston. We want to praise God. Siapa yang masih ngantuk? Ada nggak yang masih ngantuk? Masih ngantuk? Oh, ada yang masih ngantuk. Biar nggak ngantuk, kita mau goyang-goyang dulu ya badannya. Halo juga buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Yeay, tuh, dadah sama teman-teman di rumah. Preston, say hi ya. Tuh, dadah. Ya, selamat pagi semua. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dikepak-kepakan tanganku. Dikepak-kepakan tanganku. Digeleng-geleng kepalaku. Jangan ngobrol dong, kita nyanyi dong. Hai Abby. Aman Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan. Digoyang-goyang kaki kiri. Agar badan sehat dan kuat. Untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya. Oke, di sini ya. Dikepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Siapa yang belum gerak, gerak yuk. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, kiri, putar ke kanan. Yeay. Masih ada, tenaganya masih ada. Masih banyak ya. Masih banyak, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Yang ini loh. Lagunya bilangnya kuat, hebat, dan besar. Ya, itu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat. Ada dance-nya. Move your body. Jangan duduk dong, belum duduk. Move your body. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Move your body.
kita mau berdoa. Kita satu hati dalam doa. Oke. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Yang di belakang udah siap? Ebi, Jane. Oh ya, boleh duduk deh. Boleh duduk. Semuanya boleh duduk. Aduh, lupa lausenya, maaf ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa datang ke sekolah minggu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa duduk diam, mendengar firman. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, masih semangat nggak? Masih semangat nggak adik-adik? Atau udah capek? Udah capek apa masih semangat? Udah capek apa masih semangat? Masih semangat. Masih semangat loh katanya. Ebi, Vinia, Sisi. Masih semangat apa udah capek? Masih semangat. Kalau gitu berdiri lagi ya, berdiri lagi semuanya. Stand up, berdiri lagi. Kita mau goyang-goyang lagi ya. Nah, iya, lagu yang ini. Ada sukacita nggak ya hari ini? Bi, kau duduk aja, Bi. Hai Ebi, kau duduk aja. Ada sukacita hari ini? Ada? Faithlin, ada sukacita hari ini? Di mana? Di mana sukacitanya ya? Di mana? Summer, where is your joy? I don't know. You don't know. Ada yang tahu nggak ya sukacitanya di mana ya? Di hati. Di hati loh. Di hati, deep down in our heart ya. Kita mau nyanyi. Jangan ngobrol dong. Cewek-cewek jangan ngobrol dong. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya. I've got joy down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay.
Lausa habis ini biasanya ngapain ya Laus ya? Persembahan dulu. Oke, adik-adik siapa yang udah siapin uang persembahannya? Gwen udah siap. Wah, udah siap. Kita mau menyanyi sebuah pujian, Aku Diberkati. Sambil kita persembahan ya. Yang tugas persembahannya siapa ya Lausnya? Pilih. Oh, nggak usah yang pilih ya. Yang tugas persembahan. Namanya siapa ya? Farel. Farel mau tugas persembahan hari ini melayani Tuhan. Loh, kok nggak mau? Melayani Tuhan tuh sebuah kehormatan loh Farel. Belajar melayani Tuhan dari kecil. Ya, kenapa? Aku juga ada orang Namanya Farel, sama ya namanya ya. Yuk belajar ya sama temannya Lausan Yanin ya Farel ya. Oke, kok gitu? Kok menggerutu? Tuh, sekarang kita mau nyanyi Aku Diberkati. Adik-adik bisa nggak lagunya Aku Diberkati? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Ya, sini Farel. Tuhan Yesus sudah memberkati hidup Farel nggak sih? Udah baik gitu? Nggak tahu. Ide. Yang kasih Farel kesehatan siapa? Tuh, bisa begini nih siapa? Jawab dong. Tuhan. Terus kalau Farel bisa makan, yang berkatin papa mama bisa punya uang beli makanan siapa? Hah? Yang papa mama bisa kerja kan, bisa beli makanan, itu siapa yang memberkati? Yang kasih Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan buat papa mama ya. Farel bisa sekolah. Itu semua berkat siapa tuh? Tuhan. Berkat Tuhan. Nah, are you thankful? Bersyukur nggak Farel buat berkat Tuhan? Iya. Iya. Tuh, hari ini melayani Tuhan dengan sukacita enggak? Sukacita enggak? Apa? Berat hati? Nggak tahu. Nggak tahu, dengan sukacita dong ya. Sebagai apa? Ungkapan syukur. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati Farel ya. Ayo adik-adik semua kita mau bawa persembahan kita. Oh, ada yang belum temennya. Sini Claire. Nih, masukin. Ya, wah thank you Claire, good job. Tunggu dulu. Kenapa Gwen? Oh, buku aku. Oke, sekarang kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Oh ya, nanti ya, nggak usah tulis ya. Oke? Gwen duduk dulu. Kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa,
lipat semuanya. Farel mau pimpin doa persembahan? Nggak mau? Sini, kamu yang pimpin. Nggak usah yang berisik. Oh, nggak mau. Oke, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Engkau memelihara kami. Engkau memberkati papa dan mama kami. Hari ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dengan senang hati. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Farel ya. Hari ini sudah melayani Tuhan. Bilang apa dong? Oke. Iya. Oke. Oke. Nanti minggu depan gantian ya adik-adik ya. Oh iya. Nanti ditulis ya Gwen ya. Nah sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu yang terakhir. Kalau kita mau, iya ya bisa tahu loh ya, Farel tahu lagunya, berarti nyanyinya kenceng ya, harus yang kenceng suaranya ya. Iya, oh kelihatan tuh, kalau yang udah bisa baca, nyanyinya harus yang keras. Kenapa sih kita harus baca kitab suci tiap hari, kenapa? Why is it so important to read the Bible every day? Biar pintar? Biar apa ya? Ada isi tentang kebaikan. You want to answer? Ya, supaya kita bisa mengenal tentang Tuhan. Namanya siapa? What's your name? Ben. Wah, Ben namanya. Iya ya. Jadi Alkitab itu isinya tentang Tuhan Yesus. Kalau kita mau bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, kita harus baca kitab suci, baca Alkitab. Oke, semuanya berdiri terakhir setelah itu kita duduk diam dengar firman ya. Terakhir, Gwen berdiri yuk, stand up, everybody stand up. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke, sekarang everybody sit down. Sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down, sit down. Farel, sit down. Sit down, 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 sit down. Nah, now crisscross. Crisscross your feet. Bisa nggak ya crisscross? Nah, everybody crisscross. Preston, can you crisscross your feet? Crisscross applesauce. Iya. Nah, sekarang duduk yang manis. Kita siap mendengar firman Tuhan. Nggak mainan. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Bisa crisscross nggak? Duduknya yang manis. Mantap. Gini, kakinya dilipat. Nah, gini dong. Sip. Tos dulu. Oke. Silahkan, Lause Steve. Oke, thank you, Lause Catherine. Oke, tadi kita bahas tentang rencana. Ya, rencana tadi kalau Ben bilang rencana adalah tadi apa? Sesuatu yang kita bahas supaya kita bisa menyelesaikan sesuatunya itu gitu ya. Tapi kalau Tristan tadi bilang katanya kalau kita main catur, ya kan? Kalau kita main catur, kita harus punya rencana supaya
kita bisa menang ya. Dari sini, dari sini kita harus jalan ke situ. Habis itu kudanya harus jalan gini ya. Kita harus punya rencana supaya bisa menang. Nah, iya. Nah, terus kita juga biasanya apa? Kalau kita liburan, kita merencanakan sesuatu untuk apa? Pergi liburan, misalnya kemana tadi? Ke laut gitu ya. Atau kita ke puncak, kita camping, tidur di tenda yang adem, sejuk-sejuk gitu ya. Nah, tadi ada yang juga bilang, kita ke gereja juga perlu rencana, betul juga. Ya, jadi besok pagi, hari Minggu mau ke gereja, kita harus rencanakan. Malam ini, hari Sabtu malam, kita tidak boleh tidur malam-malam. Supaya besok pagi-paginya, kita bisa bangun pagi, kita bisa mandi, kemudian pergi sama papa mama deh, ya kan, ke gereja ya, begitu ya. Nah, sebenarnya tadi adalah satu rencana-rencana yang apa? Yang sederhana, ya, yang sederhana. Nah, ada satu rencana yang besar ya, yang orang tua kita juga punya untuk terhadap kita. Yaitu apa ya kira-kira ya? Nah, orang tua kita pasti punya suatu rencana buat kita. Masa depan kita seperti apa ya? Anak saya nanti siapa namanya? Gwen. Nanti Gwen kalau besar kira-kira mau jadi apa ya? Ya. Oh, nanti mungkin Gwen ke depannya diharapkan bisa menjadi seorang apa? Dokter. Enggak suka jadi dokter. Iya. Jadi apa dong? Jadi pemadam kebakaran. Oh, jadi apa? Jadi apa kamu, sorry? Hah? Polis. Oh, jadi polisi. Iya ya. Nah, jadi polis misalnya seperti itu. Nah, untuk menjadi oke. Nah, untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi, ya. Untuk menjadi apa lagi? Untuk menjadi apa? Menjadi guru, menjadi penari, balerina ya. Semuanya itu perlu apa? Perlu rencana juga ya. Wah, ini ke depannya mau jadi ini. Nah, supaya menjadi itu bagaimana caranya? Oh, tiap hari kita tidur aja di rumah, begitu kan? Hah? Tristan, duduk, yuk. Titan. Ya. Ya. Apakah kita semuanya tiap hari cuma tidur aja cukup? Nanti rencana kita untuk menjadi dokter, jadi polisi, semuanya bisa tercapai? Tidak ya. Harus apa? Harus lakukan sesuatu sesuai kita rencanakan. Kita harus apa? Masuk apa dulu? Masuk sekolah dulu dari apa? Dari playgroup ya. Dari jadi masuk ke TK, masuk ke SD, SMP, ke SMA gitu ya. Nanti kuliah baru bisa apa? Bisa tercapai gitu ya rencananya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu adalah cita-cita ya atau rencana orang tua kita yang besar terhadap kita ya. Nah, sama seperti apa namanya seorang tukang beca yang memang mempunyai cita-cita untuk apa? Untuk bersama-sama supaya anaknya bisa masuk apa? Di kepolisian seperti kamu tadi ya. Ya, tadi kan kamu mau jadi polisi ya, Dea. Ya. Ya. Nah, ini juga orang tuanya juga harus apa? Harus nabung ya, supaya anaknya bisa sekolah yang cukup tinggi. Biasanya rencana saya ke depan. Oke. Saya ke depan. Saya cerita lagi lanjutin. Oke. Ya. Oke. Nah, tadi biasanya kalau orang tua kita punya rencana yang buruk apa rencana yang jelek atau rencana yang bagus buat kita? Yang bagus ya. Ya pasti berharap anak-anaknya apa? Menjadi orang yang berhasil ya, yang berguna nanti kalau sudah menjadi besar, betul ya? Ya. Nah, sekarang kalau orang tua kita aja seperti itu, apalagi Allah ya, apalagi Tuhan Yesus yang apa? Mengasihi kita juga ya.
Ya, dia mempunyai rencana yang apa? Tuhan itu apa? Allah mempunyai rencana yang besar buat kita umatnya ya. Anak-anak pilihan Allah ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Allah apa? Allah mempunyai suatu rencana yang besar dalam kehidupan seorang yang namanya MUSA. Siapa? Hah? MUSA siapa? Hah? Musa. Ya. Nah, siapakah Musa itu ya? Ya, kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan kelahiran Musa terhadap di dalam kehidupannya ya. Nah, Musa waktu itu lahir di zaman yang tidak gampang. Kenapa? Karena apa? Bangsa Israel waktu itu hidup di dalam zaman perbudakan. Perbudakan itu apa ya? Itu adalah zaman untuk apa? Orang memperkerjakan secara apa? Secara paksa dan tidak ada bayaran ya. Jadi Raja Mesir waktu itu, Firaun, ya, raja ini takut bahwa apa? Dia melihat bangsa Israel itu semakin lama semakin bertumbuh banyak, ya, makin banyak hidup di dalam negara Mesir. Jadi mereka khawatir sehingga akhirnya Raja Mesir atau Firaun ini apa? Menyuruh ya orang Israel untuk apa nih? Kerja ngapain ya? Kerja ngapain tuh? Ngangkat-angkat apa itu? Bikin apa itu? Bikin batu ya. Kemudian bikin bangunan ya. Bikin patung, bikin apa? Harus kerjanya luar biasa sampai capek-capek. Tapi karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, Tuhan tetap memberkati bangsa Israel ya. Nah, ya, sampai akhirnya raja memerintahkan apa? Hei, setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel harus dibunuh. Ih, serem nggak? Serem ya. Artinya tidak boleh hidup yang laki-laki ya. Yang cewek-cewek aja yang boleh katanya. Dia memerintahkan apa? Supaya apa? Setiap bayi laki-laki kepada bidan-bidan yang membantu melahirkan ya, ibu-ibu melahirkan, mama-mama melahirkan untuk membunuh kalau dia laki-laki dari bangsa Israel itu. Nah, sampai suatu saat mamanya Musa ini mau melahirkan seorang bayi apa nih? Bayi laki-laki, yaitu siapa tadi namanya? Musa ya. Nah, ya. Dia mempunyai Musa. Nah, waktu Musa lahir, dia kan nggak dibunuh sama bidan-bidan yang membantunya ya. Tapi orang tuanya apa? Orang tuanya sayang. Aduh, anak saya gimana nggak boleh sampai dibunuh. Dia harus hidup kalau bisa ya. Kasihan. Begitu sayang mamanya ini terhadap anaknya. Ya. Nah, sampai akhirnya gimana caranya ya supaya anak saya bisa tetap hidup? Hah? Nah, ya. Nah, karena Allah mempunyai rencana yang besar dan istimewa terhadap Musa, maka Allah memberikan hikmat ya supaya mamanya apa? Bisa memikirkan suatu cara bagaimana caranya menyelamatkan Musa. Ya, bagaimana caranya menyelamatkan Musa? Nah, iya taruh di sungai tenggelam dong. Keranjangnya keranjang apa ya? Keranjang bayi. Belum ada keranjang bayi waktu itu. Kayu nggak ada. Dari daun. Iya ya. Iya dari daun ya. Ya jadi dianyam ya. Nah, karena sudah bikin besar dia. Dibikin apa tuh? Keranjang dari apa namanya? Bulu-bulu ya. Iya, bukan bambu ya. Nah, jadi dibuatkah kemudian si Musa ini yang berumur 3 bulan ya.
dia apa namanya? Dimasukkan ke dalam keranjang, ya, kemudian dikasih selimut supaya nggak kedinginan, dan dia apa? Disembunyikan di antara ilalang-ilalang yang ada di tepian sungai Nil. Iya, ya. Supaya apa? Supaya nggak ketangkap. Kalau nanti ketangkap sama prajurit dari Mesir, diapain? Kakinya nggak boleh begitu, sayang. Akan dibunuh. Ya. Nah, jadi ditaruhlah. Nah, lihat ya, di antara ilalang-ilalang seperti itu disembunyikanlah si bayi Musa di dalam keranjang, ya. Nah, kemudian ada siapa itu ya di sebelah kiri ya? Kakaknya siapa namanya ya? Tahu nggak? Cicinya Musa siapa namanya ya? Hah? Siapa namanya? Namanya M juga. Hah? Siapa? Miriam, ya. Siapa namanya? Miriam, ya. Nah, itu Miriam apa namanya? Menjaga dari apa? Dari kejauhan, ya. Melihat apa yang terjadi dengan bayi Musa, ya. Jangan sampai bayi Musa itu apa? Hanyut. Jangan sampai bayi Musa itu tertangkap. Gitu ya. Jadi kakaknya atau cicinya ini sayang juga sama bayi Musa, Titan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Oh, ada yang nangis tuh. Tuh, nangis tuh. Ya. Nangis ya. Iya, wah, Guan pinter banget nih nangisnya nih kayaknya nih. Ya. Nangis. Ada siapa itu ya yang pakai ikatan di kepala situ ya? Hah? Gambar ular. Putri Firaun. Putri Firaunnya mau mandi di sungai Nil. Nah, pas dia mau mandi, terus dia lihat, ada apa itu keranjang ya? Dia panggil dayang-dayangnya. Hei, coba dilihatin itu. Apa itu kok kemarin kita ke sini nggak ada? Hari ini kok ada? Ada apa itu? Ada keranjang apa? Nah, pas dibuka kemudian siapa? Bayi Musa lagi ngapain tuh? Lagi ketawa. Hah? Lagi nangis. Hah? Ada ini nggak lihat basah nih? Nih air matanya sampai begini nih basah tuh, kiri kanan tuh. Ya. Oh, itu sungainya. Iya. Ya. Jadi bayi Musa lagi nangis. Nah, bayi Musa nangis kemudian apa? Allah bekerja bagi apa? Putri Firaun. Putri Firaun merasa kaget. Merasa kasihan. Ya, wah, kasihan ya bayi yang malang, bayi yang tidak beruntung ya. Dia kenapa dibuang di sungai Nil ya? Kasihan sekali bayi ini. Aduh, coba deh aku ambil ya. Nah, kemudian keluarlah siapa? Cici Miriamnya keluar. Hei Tuan Putri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Tuan Putri. Putri, saya melihat dari kejauhan tadi, Tuan Putri kayaknya ada butuh bantuan ya. Ada seorang bayi yang membutuhkan pengasuh. Apakah Tuan Putri mau saya panggilkan seorang perempuan dari bangsa Ibrani ya, untuk apa? Untuk merawat bayi yang Tuan Putri temui ini.
supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Wah. Apa? Wah, itu adalah ide yang baik. Coba panggil. Nah, kemudian Miriam pulang, panggil siapa ya? Ibunya siapa? Anaknya. Mama anaknya siapa? Mamanya Musa ya, mamanya Miriam juga ya, Cici Miriam ya. Ya, dipanggil. Mama. Ya, ini tadi waktu dia sudah cerita ya. Nah, kemudian dia panggil siapa? Mamanya. Mama. Berhasil, Mah. Sekarang ada seorang putri Firaun yang apa? Yang akan merawat apa? Merawat bayi Musa. Tapi kan dia nggak mungkin merawatnya sendiri. Dia butuh seorang perempuan lain yang apa? Untuk mengasuh dan membesarkan si bayi Musa. Oke, Mah. Mari sekarang kita pergi ke apa? Kita pergi ke tempatnya Putri Firaun. Nah, setelah ketemu, hai Tuan Putri, saya adalah seorang Ibrani. Katanya Tuan Putri butuh bantuan ya? Oh iya, saya menemukan seorang bayi laki-laki ini. Tolong apa? Tolong dirawatin ya, dijagai, dikasih makan. Kalau apa? Kalau sakit dikasih obat ya. Tolong apa? Tolong dirawat ya. Sama seperti kalian. Kalau kalian lagi sakit, papa mama rawat enggak? Dikasih obat enggak? Dikasih bawa ke dokter enggak? Bawa ya, supaya apa? Supaya sembuh ya. Kalau lagi waktu masih bayi nangis-nangis gitu, artinya apa dia? Lagi lapar ya. Lapar dikasih apa ya? Dikasih game. Salah ya? Dikasih mainan kalau lapar. Hah? Dikasih apa? Kalau masih bayi begitu dikasih apa ya biasanya? Dikasih susu ya. Nah, ya. Nah, itu adalah apa? Tugas si mamanya Musa itu ya untuk merawatnya. Nah, oke. Tuan Putri, aku akan apa? Aku akan merawat bayi ini ya. Nanti kalau sudah besar, aku kembalikan kepada Tuan Putri. Ya. Nah, kita lihat bahwa apa? Allah mempunyai apa? Rencana yang besar ya. Nah, ini adalah bukan akhir daripada satu cerita tentang Musa, tapi ini adalah satu awal ya. Di mana dia nanti setelah besar dia akan dikembalikan kepada Putri Firaun dan disebut atau dinamakan namanya Musa. Artinya apa ya? Ada nggak yang tahu artinya nama Musa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang diangkat dari air ya. Kenapa kasih nama gitu? Karena Putri Firaun bilang, karena dia ketemukan di sungai ini dan kuangkat dari sungai Nil, dari air ya. Makanya dinamakanlah dia Musa ya. Nah, ya kita lihat ya bahwa Allah apa? Allah memiliki rencana yang istimewa. Buat siapa? Buat siapa tadi? Buat siapa ini? Buat Musa ya, buat Musa. Dan juga bagi siapa? Bagi bangsa Israel ya. Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Oleh karena itu Allah mempunyai rencana. Iya, ya. Allah mempunyai rencana. Allah memakai Musa untuk apa? Menjadi seorang pemimpin untuk memimpin nanti bangsa Israel ya. Nah, kalau Allah ya, kalau Allah sudah apa? Allah sudah begitu baik kepada Musa, kepada bangsa Israel.
Kira-kira Allah baik nggak sama kita juga ya? Baik nggak? Farah? Baik. Gwen? Baik nggak Allah sama kita? Sama Gwen? Baik. Ben juga baik ya? Baik juga? Baik ya? Oke ya. Allah itu baik ya sama kita ya. Nah, karena itu apa? Allah juga memiliki apa? Don't do that, don't do that. Allah memiliki apa? Rencana juga yang istimewa terhadap kita masing-masing. Ya. Nah, cuman begini nih. Kalian kadang-kadang suka menghadapi masalah enggak? Misalnya, aduh di sekolah nih PR-nya banyak dan susah, nggak bisa dikerjain. Terus kalian gimana kira-kira biasanya? Hah? Vin, gimana Vin? PR banyak banget, susah banget dah. Terus diapain? Ebi gimana? Atau Sisi deh. Sisi gimana sih? Kalau PR banyak banget, susah lagi, nggak bisa dikerjain, bingung. Gimana dah? Hah? Kasih soal yang gampang dulu. Kalau yang susah gimana? Diapain? Oh, ditanya. Iya ya. Nah, jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan khawatir, ya. Kalau kita ada PR yang susah, kita bisa tanya. Kan kalau kita masih belum bisa, kan nanti akan diperbaiki sama guru, ya. Kita belajar juga kan, semakin hari semakin pintar. Jadi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena apa? Kita tahu bahwa Allah apa? Kita tahu bahwa Allah apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kita semua. Agar apa? Agar rencananya bisa apa? Bisa tercapai ya. Bisa berhasil ya. Bisa terlaksana. Ya. Jadi kalau kalian khawatir, kalian takut, nggak usah khawatir. Ya, bahwa kita ada di dalam rencana siapa kita ya? Hidup kita ada di dalam rencananya siapa ya? Hah? Rencana siapa? Rencana Tuhan. Iya, betul sekali ya. Hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Kalau Allah mempunyai rencana, maka pasti dia apa? Pasti dia akan menggenapinya, akan melakukannya ya. Supaya rencananya berhasil ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Sip? Oke, sip. Sekarang kita nanti ini ya. Lihat si Musa sudah mulai apa? Mulai besar ya. Iya, Musa is growing up. Sekarang coba kita hafalin yuk. Kita baca dulu yuk. Kita hafalin dulu yuk, ya. Ayo kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, ini pendek banget ya. Pendek ya? Hah? Panjang. Bisa hafal lah kira-kira ya? Enggak bisa ya. Oke, nanti Lause kasih caranya biar lebih gampang ya. Sekarang kita baca lagi sekali lagi, ya. Yuk.
Mazmur ya. Yuk 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, bisa hafal kira-kira? Sulit ya. Oke, supaya lebih gampang kita coba nyanyi ya. Nah, kalau kita nyanyi, kita pasti akan lebih gampang hafalinnya ya. Ini yang ayat pertamanya aja yang pendek ya, supaya kita bisa hafal ayat kita. Ada sedikit berbeda. Kan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ya, jadi yang menjadikan semestanya mestinya adalah yang menjadikan langit dan bumi ya. Nanti akan lebih gampang kita hafalinnya ya. Kita coba, kita sama-sama belajar lagunya ya. Yuk. Yuk kita sama-sama nyanyi yuk. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Udah bisa? Udah bisa belum? Udah bisa belum? Hah? Sudah bisa belum lagunya? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ya. Bisa ya? Jen, bisa nggak Jen? Hah? Ayo dong, nyanyi dong, sama-sama. Sisi udah bisa? Vinia belum? Yuk, sama-sama yuk. Kita coba nyanyi lagi ya. Langsung puterin beberapa kali yuk. Yuk. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Oke, lagi. Kita hafalin yang situ-situ aja ya. Sampai hafal. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ayo lagi, sekali lagi ayo semuanya nyanyi yuk. Jen, ya, Sisi yuk. Gwen nyanyi Gwen, ayo duduk. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, Farel, dari manakah akan datang pertolonganku? Titan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Lagi, sekali lagi. Hah? Kita berdiri ya, kita berdiri yuk, kita berdiri yuk. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Sekali lagi. Yuk, siap-siap. Cuma pakai gerakan biar gampang. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Lagi, sekali lagi. Biar hafal nih. Ayo semuanya, suaranya yang keras yuk. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Oi Ben, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Udah bisa belum? Suaranya langsung belum denger nih. Ayo dong, yang keras dong. Yuk, suaranya keras. Ya. Yang keras suaranya coba. Coba kalau tanpa musik coba langsung mau dengar suaranya yuk. 1. Ayo adik-adik semuanya ya. Titan, Gwen, Jen. Gwen, ayo Gwen yuk. ayo Gwen. Semuanya kita ya. berdiri. Mas, dari berapa Lause? Mazmur? Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Oke. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang. Ialah dari Tuhan. Oh, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oh, Ya. beda sedikit ya Lause sama Ya, lagunya kalau ya Lause lagunya ya. yang menjadikan semesta, ya beda sedikit. Tapi akan lebih gampang kita hafalin ayatnya karena dengan lagu kita pasti akan bisa ya. Malah kalau nanti kita udah hafal seluruh lagu ini, Mazmur 121 semuanya kita hafal loh. Ya. Ya, ini baru 2 ayat doang yang kita hafalin ya. Yuk. Sekali lagi boleh Lause? Yuk, sekali lagi kita nyanyi yuk. Suaranya yang keras ya. Sekali lagi ya, tapi semuanya harus nyanyi. Oke. Ayo. Layangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Coba kalau tanpa musiknya ya, bisa nggak? Bisa. Langsung bantuin. Coba, ayo. 1, langsung mendengar 2. suaranya nih, yang keras nih suaranya nih belakang tuh. Cewek-cewek, ayo Vinia. Vinia, Jen. Ayo. Titan, stop. 1. Titan. Farel, don't do that please. Ntar Dedek liatin. Yuk. Oke, yuk kita nyanyi yuk. 1, 1, 2, 3. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Sekali lagi. Pinter. Aduh, pintar loh. Langsung mau dengerin yang lebih keras lagi suaranya ya. Siap. Yuk, 1. Ayo Titan, nyanyi, suaranya nyanyi. keras Titan. 1, 2, 3. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Hebat. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan ya. Oke, kita nyanyi sekali lagi dengan iringan musik ya. Ya, Biar lebih mantap. Ayo sekali lagi. Yuk. Ayo siap. Kan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Oke. Ternyata tidak begitu susah ya menghafalkan 2 ayat Alkitab kita hari ini ya. Kalau kita bisa belajar dari lagu ya. Oke. Yuk, kita mau doa dulu yuk. Kita sebelum akhiri, kita mau doa dulu. Setelah itu kita say goodbye dengan yang di rumah. Yuk. Yuk semuanya lipat tangan. Tutup mata, mulutnya ditutup dulu biar nggak berisik. Kita akan sama-sama berdoa. Yuk, Steven sama Hani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mempunyai rencana yang indah Tuhan. Rencana yang istimewa bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami tahu jikalau kami mengalami kesulitan Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, karena Engkau pasti akan mempunyai jalan untuk dapat kami lalui sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, pegang kami dan pimpin kami terus Tuhan, kami boleh jalan di dalam jalan-Mu, di dalam kami melalui hidup kami hari demi hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan keluarga kami, Tuhan. Tuhan sendiri boleh memimpin kami, memberkati kami, memberikan kesehatan yang baik bagi kami, Tuhan. Pimpin juga untuk teman-teman kami yang sedang tidak sehat, yang sedang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Sehingga minggu depan Tuhan, kami rindu supaya kami boleh hadir kembali di tempat ini bersama-sama, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, bersekutu bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, kita mau say goodbye dulu yuk dengan yang di rumah yuk. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Yo, bye-bye everybody. Bye-bye everybody. Oke, bye.